Di kantor polisi. Malam ini Haki, seorang polisi tampan yang bertugas di Polsek Pelangi, mendapat laporan dari masyarakat jika ada begal, bokong, dan payudara yang meresahkan. Sudah sekitar 1 bulan ini, pihak Polres mendapat laporan langsung dari korbannya. Di mana anehnya, korban-korban yang datang melapor adalah para pria. Ya, Haki heran mengapa begal itu melecehkan sesama laki-laki. Mengapa tertarik pada bokong dan payudara lelaki yang tak seberapa? Apa motifnya? Dan malam ini lagi-lagi ada beberapa korban yang lagi-lagi melapor. Hadi, rekan polisi yang kebetulan sedang piket malam bersama Haki, menginterogasi dan menerima laporan korban. Pak, ini sudah nggak bisa dibiarkan. Saya dan para warga yang menjadi korban jadi terganggu, Pak. Iya, Pak. Kalau polisi nggak bisa bertindak, kita tangkap saja pelakunya sendiri. Terus kita bakar hidup-hidup. Tenang, Pak, tenang. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Ingat, kita negara hukum. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Toh bapak-bapak dan mas-mas gak kehilangan barang atau benda yang sampai menimbulkan kerugian kan? Ucap Hadi yang membuat warga semakin kesal. Kami memang gak kehilangan barang, Pak. Tapi kehilangan harga diri. Jangan hanya perempuan saja yang dilindungi hukum dari tindak pelecehan. Karena sekarang yang mendapat pelecehan seksual bukan hanya perempuan lagi. Kami juga laki-laki. Ya enggak, Pak? Mas? Betul. Pak polisi nggak ngerasain sih. Gimana rasanya? Lagi enak-enak jalan sendirian. Tiba-tiba bokong dan tetek bapak diremas tiba-tiba. Kita memang nggak kehilangan apa-apa. Lah tapi misalkan kalau ada korban pengendara motor itu punya penyakit jantung. Terus kaget pas teteknya diremes, jantungnya kumat, nabrak, mati gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Baik-baik, bapak-bapak, mas-mas, tolong terangkan lebih jelas lagi kejadian kapan dan seperti apa kronologinya, ucap Hadi. Semua warga pun menjelaskan kronologi kejadiannya satu persatu. Haki pun mencerna setiap penjelasan dari para korban. Baik bapak-bapak, laporan saya terima dan besok saya dan petugas lainnya akan terjun ke TKP langsung. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya harap pelakunya ditangkap dan diarak biar kena efek jerah. Ayo bapak-bapak, ucap salah seorang korban dan yang lain pun ikut pulang. Ki, gue gak habis pikir ada orang kayak gitu. Sama, gue juga penasaran apa motifnya. Kalau pedo bukan, karena korbannya bukan anak-anak. Atau dia homo kayak kamu. Ih, jangan kenceng-kenceng. Kalau dengar kepala, gue bisa dipecat, goblok. Iya, maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan besok? Berdasarkan laporan korban, rata-rata pelaku beraksi di malam hari, antara pukul 11 sampai jam 12 malam. Dan seperti biasa, kita buru pelaku. Cek CCTV di lokasi di mana pelaku melecehkan para korban. Gue juga akan nyamar jadi pejalan kaki untuk mancing pelaku. Ya iyalah, lo aja. Lo kan hombreng, gue sih ogah, takut ternodai. Gue hombreng, tapi gue bukan hombreng murahan. Pantes, lo gak laku-laku, jual mahal sih. Kenapa sih lo gak cari cowok aja? Padahal lo cakep, Ki. Masa kagak ada yang mau sama lo? Bukan gak mau, lo tahu kan kerjaan kita paling anti kayak gitu dan berpengaruh dengan kerjaan gue. Jadi gue harus hati-hati betul. Iya gue tahu, tapi kan lo bisa manage lah antara kerjaan dan kehidupan pribadi lo. Meskipun lo polisi, lo kan manusia yang butuh belayan kasih sayang. Meskipun yang belain sama-sama batang, anjir geli gue. Mau coba gue belai? Najis. Siang keesokan harinya, siang ini di sebuah gubuk terdapat seorang pria tampan dan seorang kakek-kakek tua yang sedang mengobrol serius. Bah, gimana ini? Saya sudah banyak keluarin duit banyak, kok saya nggak kayak kaya? Kan Mbah sudah bilang, kalau korban kamu sudah pas 1.000, baru bisa terwujud. Kamu akan kaya raya. Memangnya korban kamu sudah 1.000 belum? Ya belum sih Mbah, baru 999. Pantesan, belum kaya. Ya, tapi kata Simbah pas awal promosi di internet, kalau belum sampai 1.000 saja udah bisa dirasakan. Duit akan ngalir dan akan nerima uang dari 4 penjuru. Dari arah kulon, wetan, lor, kidul. Tapi mana? Mana buktinya? Saya malah banyak utang, malah ketipu orang. Dan yang saya sebal, istri saya yang cantik itu hampir aja diambil orang. Bullshit. Anak muda, yang sopan sama orang tua. Kalau nggak mau saya santet kamu. Iya Mbah, maaf. Ya tapi kapan saya kayanya? Ya kurang 1 lagi. Kan baru 999.
biar pas 1.000. Beneran loh Mbah, lagi satu aja, nanti malam saya beraksi lagi. Iya, dan satu lagi pesan Mbah, dan ini jangan sampai lupa atau gagal, karena ini adalah korban kamu yang ke-1.000 alias yang terakhir. Jadi kamu harus melakukan aksinya harus lebih mantep. Maksudnya kalau ngeremes bokong sama susunya harus yang keras dan kenceng. Dan kalau bisa jangan buru-buru kabur, rasain dulu, dihayati dan dinikmati. Ngaco aja sampean Mbah. Kalau nggak buru-buru kabur, bisa-bisa saya ketangkep warga atau korban. Dan bisa-bisa digebukin. Mampus dah. Ya sudah, cukup remas yang kencang saja. Nasib. Paling aneh sebenarnya ngeremes laki-laki. Udah kayak homo aja. Tapi demi kaya, ya sudah kalau gitu. Mau kemana? Pulang lah Mbah. Uang ritualnya. Oh iya lupa. Si Mbah inget aja masalah duit. Tapi ini terakhir kan Mbah? Ya. Malam hari kemudian, di kantor polisi, malam ini Haki Hadi juga bersama 5 personil lainnya bersiap meluncur ke TKP. Siang sebelumnya, beberapa personil sudah mengecek beberapa CCTV yang ada di lokasi. Namun tak berhasil memastikan pelaku karena hanya ada 1 CCTV saja di sana. Dan tidak dapat melihat nomor plat nomor begal tersebut. Haki pun bersama lainnya memakai baju layaknya warga biasa. Dan mereka pun jalan berangkat ke TKP. Tak lama kemudian sampai. Dan setelah sampai, beberapa personil dibagi menjadi 2 kelompok. Satu di gang 1 dan satu lagi di gang sebelah. Karena pelaku begal itu beraksi di kedua tempat itu. Lo bareng gue. Yang lain di gang sebelah. Sisanya jaga di luar gang. Oke. Ki, lo keren juga pakai baju kayak gini. Mau nangkep begal aja kayak mau nangkep janda. Itu sih lo. Oh iya, gue lupa lo homo. Janda lagi duduk sendiri di minimarket tuh. Apa iya? Wih, cakep juga tuh, montok bener. Sembari nunggu tuh begal sambil menyelam minum air. Siapa tuh? Cowok turun dari mobil. Ya. Nasib, ternyata dia dibawa gadun. Rasain deh lo. Udah jam 11, udah sepi, belum ada tanda-tanda. Kontak, gang 2 aman, Roger. Lapor gang 2 terpantau aman, Roger. Beliin gue minum dong, haus nih. Oke, lo mau minum apa? Apa kek, kopi kek, sama cemilan kacang-kacang gitu. Oke, bentar. Hadi pun menyeberang, meninggalkan Haki membeli minuman. Sedangkan Haki masih berjaga-jaga sembari berjalan mondar-mandir layaknya orang jalan, baik dari sisi kiri dan kanan jalan. Dan ketika Haki sedang berjalan dari kiri jalan, Haki mendengar suara motor mendekatinya. Hingga kemudian, Haki seketika refleks menoleh, memelintir tangan yang hendak menyentuhnya. Bruk, menariknya hingga jatuh dari motornya. Jangan bergerak, lo ketangkep. Ampun Pak, ampun. Haki membuka sarung kepala begal itu. Halim? Lo Halim kan tetangga gue di kampung? Iya. Bapak siapa? Ini gue Lim. Ucap Haki membuka masker. Haki? Lo? Ki, jangan tangkap gue Ki, please. Gak bisa, gue tetap harus profesional. Lo salah dan lo harus tetap ditahan. Tapi Ki, gue teman lo. Lo dulu sering numpang makan dan nginep di rumah gue saat bokap nyokap lo kerja di pabrik. Di mana hati nurani lo? Tega nangkep temen lama sendiri. Songong banget lo, mentang-mentang sukses tinggal di kota jadi polisi. Sombong, gak tau balas budi lo, kampret. Balas budi? Harusnya lo yang terima kasih sama mak gue karena emak lo sering ngutang sama mak gue. Iya juga sih. Ikut gue ke kantor. Tapi Ki, jangan panggil gue Ki. Gue malu punya teman sekampung kayak lo. Iya deh, gue panggil Pak. Tapi lepasin gue please. Kagak. Ki, ini dia begalnya. Wah, ketangkep juga, teriak Hadi, yang membuat salah seorang warga yang mendengar itu berteriak. Personil lain pun datang, sampai-sampai yang belanja di minimarket pun keluar melihat. Woi, itu begalnya ketangkep woi, hajar. Stop, Pak, stop, jangan main hakim sendiri. Saya yang akan bawa ke kantor polisi. Lo bawa motornya, gue dan personil lainnya bawa langsung ke kantor. Oke. Begal yang bernama Halim alias teman satu kampung Haki itu
langsung dibawa ke kantor polisi. Dan tak lama kemudian setelah sampai, Hadi seperti biasa menginterogasi Halim. KTP? Ini Pak, ngapain kamu begal bokong sama payudara laki-laki? Kamu homo? Bukan Pak. Terus? Halim melirik Haki dan Haki mengangguk seolah menyuruhnya untuk jujur. Brak, cepat kasih tahu apa motif kamu begal bokong pria. Apa bokong wanita sudah nggak enak lagi? Kamu jablay ya? Gak punya cewek? Tapi kok di KTP-mu sudah menikah? Kamu duda? Gak sanggup beli cewek? Jadi terpaksa jahil sama cowok? Bukan Pak. Istri saya justru cantik bahenol Pak. Tapi apa? Saya ngelakuin itu sebenarnya karena sedang menjalani ritual pesugihan Pak. Hah? Pesugihan? Ada-ada aja kamu. Emangnya ada pesugihan dengan cara begal bokong sama payudara laki-laki? Ada Pak. Saya nemuin seorang dukun online. Ada-ada aja dukun online. Iya Pak. Jadi saya lagi kesulitan ekonomi Pak. Capek kerja sana sini. Gaji gak sesuai. Akhirnya saya nemu mbah-mbah yang menyarankan saya agar cepat kaya dengan jalur pesugihan. Tadinya saya ditawarin macam-macam pesugihan. Ada yang nuyul, pesugihan kandang bubrah, gunung kemukus, babi ngepet, tali pocong perawan. Dan ini yang pesugihan versi terbaru dan gak terlalu ribet, yaitu begal bokong sama payudara pria. Lebih efektif dan efisien dan gak terlalu beresiko. Kenapa gak pesugihan tali pocong perawan? Ribet Pak, harus gali-gali kuburan. Saya penakut. Ya kalau pas yang mati beneran perawan. Lah kalau janda? Bener juga ya, ucap Hadi jadi ikut mikir. Fokus, ucap Haki. Oh iya, lanjut. Terus sudah berapa lama kamu beraksi? Sudah sekitar 1 bulanan Pak. Berapa korban yang bokong dan payudaranya sudah kamu begal? 999 Pak. What? Kurang 1.000 dong. Iya Pak. Dan setelah berhasil 1.000 pas, saya akan kaya raya Pak. Percaya aja. Fokus. Oh iya, sorry. 1 bulan. Itu artinya sehari kamu bisa mendapatkan berapa korban? Sekitar 30 korban Pak, kadang lebih. Buset, di tempat yang sama? 2 tempat Pak, yang di gang 1 sama di gang saya ketangkep tadi. Bagus, saya suka kamu kooperatif. Jadi secara tidak langsung kamu mengakui jika Pak Haki tadi adalah target yang bokong dan payudaranya kamu begal. Iya Pak. Maaf. Ting, ucap Halim menatap Haki yang membuat Haki jadi tersipu. Tapi masih pasang muka galak dan tegas. Meski di dalam hatinya Haki deg-degan saat Halim mengedipkan mata kepadanya. Karena jujur, dulu Haki sempat naksir dengan Halim. Hanya saja dia tak pernah berani mengungkapkannya. Haki tak bisa menyangka jika tadi teman sekampungnya itu sampai membegal atau meremas bokong dan payudaranya. Ki, bawa dia masuk ke sel. Loh Pak, saya beneran jadi ditahan. Saya udah jujur dan kooperatif loh. Lepasin saya Pak, saya gak merkosa loh, cuma ngeremes saja. Juga laki-laki gak bakal bunting. Mohon dimaafin Pak, teriak Halim yang ditarik oleh Haki menuju sel. Ceklek. Ki, gue mohon Ki, kasihanin gue, kasihan anak istri gue Ki. Lo tega banget sama gue. Tolongin apa? Ki, ucap Halim memohon tapi Haki malah keluar mengabaikannya. Ki, Pak Haki. Woi, berisik, ucap salah seorang laki berbadan besar, bertato yang juga ada satu tahanan bersama Halim. Halim deg-degan saat laki itu mendekatinya. Selamat datang di istana kita, jangan takut. Gue gak akan gebukin lo. Iya bang, gue Halim bang. Gue Mail. Kenapa lo bisa masuk sini? Bikin ulah apa lo? Anu bang, begal bokong sama payudara pria bang. Hah? Jijai. Jangan deket-deket. Kalau deket-deket gue habisin lo. Harusnya lo ditahan di lapak sebelah sono yang banyak homonya, saling sodok di dalam sel. Jauh-jauh lo, ucap Bang Mail sembari menutup pantat dan payudaranya sendiri. Bang, gue bukan homo bang. Gue punya anak, punya bini. Bini gue cakep, sumpah.
Ah, gue kagak percaya. Gue punya teman punya bini cakep tapi tetap punya gadun. Aki-aki lagi. Ya terserah. Tapi gue masih normal bang. Gue ngelakuin itu karena terpaksa. Demi ritual pesugihan biar cepet kaya. Pesugihan? Kenapa bang? Masih aja lo percaya sama begituan. Kalau mau kaya ya kerja. Iya bang, iya. Abang sendiri pasti udah lama abang di sini. Abang begal juga? Bukan. Lebih tepatnya ngutil. Tadi ngejek saya kalau mau kaya kerja. Abang juga mau kaya kok ngutil. Aduh, bang sakit. Bercanda. Baru gini aja lo kaget. Gimana di lapas sebelah lo? Di ospek dulu lo. Asal lo tahu ya, gue ngutil bukan karena pengen kaya raya. Gue terpaksa ngutil di minimarket buat beli susu anak gue yang baru lahiran. Kasian bini gue, asinya macet, gak keluar gara-gara stres mikirin suaminya abis di BHK. Sorry bang, jadi terharu. Bang Mail, ya Pak Hadi, malam ini juga Bang Mail bebas. Hah? Yang bener pak, saya gak salah dengar. Bukannya 3 bulan lagi? Pemilik minimarket mencabut laporannya dan membebaskan abang, dan beliau sudah menunggu di depan bersama istri dan anak abang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Gue janji gue gak akan ngutil lagi. Gue akan kerja yang bener demi anak dan istri gue. Ucap Bang Mail bersujud di lantai. Pak, gue kapan keluar? Kamu dikurung dengan 5 bulan penjara atau denda 5 juta rupiah. Apa? 5 bulan? Lim, abang duluan ya. Semangat deh lo. Iya bang. Ucap Halim sedih meratapi nasibnya sembari duduk di lantai di balik jeruji besi. Hingga kemudian suara langkah kaki berjalan mendekati sel. Ki, nih gue beliin gorengan di luar sama minumnya nih. Karena lo belum dapat jatah makan besok pagi pas sarapan. Ki, tolongin gue Ki, gue gak mau ditahan. Bebasin gue takut. Mana gelap lagi remang-remang. 5 bulan terlalu lama buat gue Ki. Itu gue yang ngotot. Harusnya lo ditahan 2 tahun atau denda 5 juta. Hah? Mana punya gue duit segitu. Semoga aja istri gue bisa bebasin gue. Jalani aja, sabar. Sembari introspeksi diri. Ya sudah, gue lanjut tugas. Ki, ya, thanks ya. Ucap Haki berbalik badan. Dan ketika sedang berjalan keluar, Halim tak sengaja memperhatikan bokong Haki yang menyembul montok, semok di balik celana polisi ketatnya. Dadanya juga lumayan untuk ukuran seorang laki-laki. Itu karena Haki sering fitness. Entah mengapa tangan Halim menggenggam. Wajahnya menatap gemas. Ingin sekali ia membegal bokong dan payudara teman sekampungnya itu. Tapi tak berani. Takut tiba-tiba pistol melayang. Kenapa gue jadi horny lihat pantat si Haki? Enggak. Gue masih normal. Bahaya nih. Efek keseringan ngeremes cowok. Bisa-bisa gue belok. Enggak. Gue cuman ritual. Dan tinggal satu lagi. Yah, setelah gue keluar penjara, gue bakal begal sekali lagi. Biar gue kaya. Setelah itu udah stop. Gak lagi-lagi dah. Keesokan paginya. Pagi ini Haki tak ada karena masih piket malam bersama Hadi. Ketika Halim sedang sarapan, seorang petugas polisi menghampirinya. Bang Halim, istri Anda menjenguk. Ucap petugas polisi membuka sel. Dan Halim pun bertemu istrinya. Sayang, akhirnya lo datang juga. Abang bagaimana sih bang? Bukannya untung malah buntung. Bukannya kaya raya malah masuk penjara. Lo becus kagak sih jadi laki? Sayang, jangan marah dulu dong. Ini suami lo lagi berusaha biar bisa nyenengin lo sama anak kita. Jadi tolong bantu abang keluar. Jual apa kek dulu, gelang lo dulu. Abang butuh 5 juta biar bisa keluar. Nanti kalau abang udah bisa begal lagi, kaya, abang ganti deh. Kalau perlu abang gelangin dari leher sampai kaki. Oh enggak bang, giliran udah bebas, gelang kejual, abang ketangkep lagi. Oh enggak ah. Sayang, tolong. Siapa lagi yang mau bantu abang kalau bukan lo istri abang yang abang sayang? Pret, gue kesini bukan mau bantu abang. Gue kesini mau bilang gue mau pisah sama abang. Yuk dek cari bapak baru yang lebih kaya dan gak nyusahin kayak dia. Sayang. Sialan.
Apes bener gue. Malam hari kemudian, di jalan raya, Haki, Hadi, dan yang lain sedang patroli karena mendengar kabar akan ada balap liar. Dan ketika sedang berjaga, salah satu anggotanya yang bekerja di kantor menelponnya, meminta tukar posisi karena sekalian memantau takut-takut adiknya ikut balap liar. Haki pun senang dan bersedia. Haki pun kembali ke kantor polisi dan tak lama kemudian sampai. Ki, lo jaga ya, gue khawatir adik gue ikut balap. Lo tidur aja kalau ngantuk, gue juga barusan ketiduran. Oke. Suasana di kantor polisi kali ini sepi dan hanya dijaga 2 orang. Satu petugas ketiduran di luar dan Haki bertugas di dalam termasuk berjaga sel. Dan malam ini Halim merasa kesepian. Halim tak bisa tidur, dia hanya rebahan di kamar yang sunyi dan sepi, meratapi nasib tak ada teman mengobrol. Bahkan sedari tadi ia tak bertemu Haki karena Haki sedang patroli. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Halim hendak memejamkan mata. Namun baru saja mata terpejam, suara langkah kaki terdengar. Halim seketika beranjak dari ranjangnya. Ki, gue nungguin lo dari tadi. Maaf, gue habis patrol, tapi gue balik tukar posisi. Nih, gue bawain martabak buat lo. Lo suka kan waktu kecil? Wah, lo inget aja. Lo emang teman yang paling baik deh. Makasih ya. Ini kopinya. Iya. Enak. Gimana? Istri lo udah jenguk? Gak ada harapan lagi. Bukannya ngebantu suaminya keluar, dia malah minta cerai dan cari suami baru. Apes banget gue dah. Ya udah, mau nggak mau gue jalanin aja. Siapa lagi yang mau nolong gue? Ya kan? Kagak ada. Ucap Halim terlihat sedih, namun Haki memperhatikannya. Sabar, jadikan pelajaran, dan gue harap lo jangan mengulangi lagi kelakuan konyol lo itu. Gue akan tobat kalau gue udah dapetin 1 korban lagi yang harus gue remes bokong dan payudaranya, biar gue kaya. Ngaco aja. Gue gak suka. Kalau lo ketangkep lagi gimana, ha? Kan kemarin yang nangkep gue elo. Ya jangan ditangkep dong. Masa lo tega nangkep gue 2 kali? Kan gue cuma butuh 1 korban. Setelah itu gue tobat, biar gue kaya. Gak bisa, gue gak mau. Ya kalau gue yang nangkep, kalau warga, gak bakal. Gue bakal cari korban di tempat yang lain yang aman. Pokoknya, gue gak mau lo ngeremes-ngeremes pantat orang. Dih, lo kenapa sih? Ya terus gue harus ngeremes pantat siapa? Pantat lo? Silahkan, asal itu bisa buat lo berhenti jadi begal. Seketika Halim berhenti mengunyah martabaknya, lalu menyeruput kopinya dan menatap wajah tampan Haki dari dalam jeruji. Lo gila? Lo sadar apa yang lagi lo omongin? Sadar? Gue rela lo jadiin gue korban penutup pesugihan gila lo itu. Tapi kenapa? Karena gue pernah naksir lo saat kita di kampung dulu. Anjir, lo homo? Tapi gue normal. Lo tahu kan gue punya bini, punya anak. Ya meski sekarang ninggalin gue ngerti. Dan lo mau ngelakuin sekarang, mumpung di kantor sepi. Boleh, kalau lo gak keberatan. Ucap Halim memasukkan kedua tangannya di antara jeruji. Dan set. Haki mendesah saat kedua telapak tangan Halim meremas payudaranya. Dan aneh, Halim tak buru-buru melepas remasannya. Selain kata mbah-mbah tadi tidak boleh terburu-buru, tapi dada Haki sungguh montok khas laki-laki fitness. Dan itu membuat Halim ketagihan. Ki, tetek lo enak juga. Gue buka ya, biar lo leluasa ngeremesnya. Boleh? Haki pun meremas satu persatu kancing seragamnya. Dan terbukalah payudara lelaki yang begitu seksi di mata Halim. Apalagi perut six-pack-nya terlihat mengintip di balik seragam yang tengah terbuka itu. Tangan Halim meremas dan memainkan puting Haki, seperti yang biasanya ia lakukan pada istrinya. Haki mendesah sembari berpegangan jeruji. Ki, gue boleh nyicipin pentil lo gak? Apapun yang lo mau, gue kasih. Asal lo jangan begal cowok lagi.
Belum selesai ngomong, Halim sudah menyeruput puting Haki yang meski aneh tapi candu. Sialan, gue tegang, gue horny sama laki-laki, sama lo. Mana gue udah sebulan gak dapet jatah dari istri. Haki tiba-tiba mengambil kunci dari sakunya, lalu membuka jeruji besi dan masuk, yang membuat Halim terkejut. Apalagi ketika Haki memelorotkan celana dan CD-nya yang menunjukkan bongkahan pantat padat ala polisi-polisi muda. Sungguh Halim tergoda. Gila, semok banget loh. Set, ucap Halim menampar dan meremas kedua pipi bokong Haki dengan gemas. Ah, begal gue Lim, begal. Iya, ini gue begal Ki. Mantep banget dah pantat lo, gak kalah sekel dari bini gue. Kalau gitu, gue bisa kok gantiin bini lo semalam ini aja kalau lo mau. Hah, serius lo? Gue pengen sih. Serius? Tapi gue belum pernah sekalipun sama laki-laki. Gue juga belum pernah sekalipun sama cowok. Dan gue harap lo cowok pertama yang ngambil keperjakaan gue. Wah, asik. Tapi aman gak? Kotor gak? Gak, percaya sama gue. Lo mau apa Ki? Set. Haki mengoral batang Halim yang membuatnya syok bercampur nikmat. Tubuhnya bersandar di jeruji, memandang Haki dari atas. Ki, gue gak nyangka kita kayak gini. Tapi nikmat banget. Lo kok bisa suka gue sih? Pantes gue pernah mergokin lo megangin punya gue pas lo nginep di rumah gue. Ah, cukup Ki, gue mau crot. Sini lubang lo. Hah, iya. Lo baru sadar sekarang kalau dulu gue pernah mainin punya lo dan gue pura-pura ngelindur. Lo beneran pengen gue masukin? Iya, masuklah. Lo gak sakit? Buat lo, buat teman lama yang gue taksir dari dulu, gue rela. Set. Halim mendorong tubuh Haki dan Haki berpegangan jeruji besi sembari menunggingkan bokong semoknya dan cuih, Halim membasahi miliknya sendiri, lalu dengan perlahan berusaha memasukkan miliknya. Oh, susah. Lo gak apa-apa Ki? Enggak, gue tahan kok, ucap Haki menahan meski terasa sedikit perih tapi nikmat. Hingga kemudian, shit. Kalau gue tahu lubang belakang gak kalah enak, kenapa gue gak pernah pakai lubang belakang istri gue ya? Ah, sudahlah, dia udah gak setia. Kayaknya gue trauma sama perempuan, makhluk pemeras tapi gak setia, kecuali emak gue. Jeruji besi itu pun bergerak selaras dengan dorongan Halim. Entah apa yang ia rasakan. Yang jelas saat wajah Halim mengintip wajah Haki yang sedang tertunduk di balik jeruji, Haki terlihat sedang meringis. Ki, lo sakit? Enggak kok, enak. Sama, gue juga enak. Makasih ya Ki, gue janji kalau gue kaya, gue bakal gak lupa sama lo. Iya, jawab Haki sembari mencengkeram jeruji besi dengan kencang sampai goyang-goyang. Duh, semok amat sih bokong lo. Gue mau crot nih. Sorry ya, gue kenceng ya. Iya gak apa-apa. Ah, crot. Haki, nasi padang lo nih. Waduh, iya, taruh meja. Ki, tutup lagi Ki, buruan, rapiin seragam lo. Iya, gue ke depan ya, ucap Haki keluar setelah mengunci kembali jeruji. Ki, tunggu. Set. Halim menahan tangan kiri Haki saat hendak jalan. Ada apa? Ki, gue gak jadi, cuma mau bilang makasih. Oh, itu aja, kirain. Maksud gue, ya udah sama-sama. Dah tidur dah lo. Ya, selamat bertugas ya. Semangat Pak Pol ganteng. Siang hari kemudian, keesokan harinya. Hari ini Haki sedang bertugas mengantar dan mengawal Kapolsek kunjungan di beberapa tempat. Dan di sel sendiri, Halim sedang melamun sendiri. Rasanya membosankan dan membuatnya kapok. Halim kangen Haki, tapi Haki tak menengoknya sama sekali dari tadi pagi. Halim takut jika Haki kecewa kepadanya. Halim baru merasakan dan yakin
jika pagi ini dia tertarik dan menyukai teman sekampungnya itu. Apalagi setelah kejadian semalam, membuat ia senyum-senyum sendiri sedari tadi. Ya, Halim ingin menyatakan perasaannya. Dan ketika Halim sedang melamun, suara beberapa anggota terdengar dari lorong jeruji besinya. Dan betapa terkejutnya ketika Halim melihat siapa yang ditangkap. "Ayo masuk." "Loh, Mbah? Wow, dasar penipu, tua-tua kampret. Jadi kalian kenal?" "Kenal Pak, dia yang nipu saya, yang nyuruh saya jalani ritual pesugihan." "Baguslah, kalian berdua jodoh." "Hih, Bah, kamu bener-bener ya. Yuk bro, kita tinggalkan mereka berdua." "Sudahlah, kalau kamu gak bodoh, kamu gak akan ketipu." "Kurang ngajar, untung aja gak satu sel. Kalau satu sel udah gue abisin loh." "Halim, ya Pak, hari ini juga kamu bebas." "Hah? Yang bener Pak, mau keluar gak?" Ya mau lah Pak." Pak tua, rasain lo kualat, gue keluar." Bleh. Halim pun mengikuti petugas keluar dan terkejut ketika melihat emaknya bersama seorang laki-laki berjas yang tak ia kenal. "Mak, Nak, akhirnya anak emak bebas." Setelah proses ini itu, ketiganya pun keluar. "Mak, kok Halim bisa keluar?" "Harusnya kamu berterima kasih sama bapak ini, dan terutama pada Haki, teman kamu." "Haki?" "Bener bang, Pak Haki yang mengutus saya." Seketika Halim tersenyum. Malam hari kemudian, malam ini Haki setelah sholat Isya, Haki hendak keluar cari makan. Dan ketika sedang merapikan rambut dan memakai parfum, suara ketukan pintu terdengar. Cekrek. Elo Di, ngapain kesini? Bukannya lo patroli?" ucap Haki terkejut melihat kedatangan temannya yang masih memakai pakaian seragam. Gue emang piket patroli, tapi gue habis nangkep begal nih." "Hah? Ada begal lagi?" "Tuh, begal yang nyuri hati lo." "Halim? Siap 69. 86 maksudnya."